Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak Ustadz? Mudah-mudahan kita dan keluarga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik ya anak-anak Ustadz, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita buka pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Sekarang kita masih di tema yang sama, yaitu tentang ayo belajar dengan subtema membaca, menulis, dan rajin belajar. Selanjutnya, anak-anak Ustadz, sebelum kita ke materi, Ustadz akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita mampu membaca, menulis, serta rajin belajar. Oke, berikutnya anak Ustadz, adapun nilai karakter Alfitian yang ingin dicapai pada materi ini adalah kita gemar membaca, menulis, dan bercerita. Nah, anak Ustadz, sekarang kita masuk ke materi ya. Mari sama-sama kita saksikan video pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang membaca, menulis, dan rajin belajar. Nah, selamat menyaksikannya anak-anak Ustadz. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut dapat kita lihat bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan makhluk. Sedangkan yang menciptakan adalah Khaliq. Dalam penciptaan manusia, Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia akal, mata, dan tangan. Nah, akal itu untuk apa? Ya, akal digunakan untuk berpikir. Kalau mata, untuk apa? Kalau mata digunakan untuk melihat. Kemudian, tangan untuk apa? Tangan digunakan untuk menulis, mengambil, atau memegang, dan lain sebagainya. Karena manusia mempunyai akal, mata, dan tangan, maka manusia itu mampu membaca dan menulis. Dengan membaca dan menulis, kita akan mendapatkan pengetahuan, dan itu semua adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Oleh karena itu, sebelum dan sesudah belajar, kita harus membaca doa. Anak-anak, masih ingat tidak? Siapakah manusia di bumi yang pertama kali membaca dan menulis? Ya, betul sekali. Manusia yang pertama kali membaca dan menulis adalah Nabi Idris alaihissalam. Hal ini mengisyaratkan bahwa membaca dan menulis adalah hal yang sangat penting. Mengapa? Karena dengan membaca dan menulis, kita akan menjadi pandai, mendapatkan pengetahuan, dan memperoleh wawasan yang luas. Selain itu, hal pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah membaca. Perintah membaca ini merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro saat sedang berhalwat atau menyendiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam Al-Quran, surat Al-Alaq ayat 1-5 terdapat beberapa kandungan. Di antaranya adalah perintah membaca. Perintah membaca menjadi sebuah landasan utama dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi, jika kita ingin mendapatkan ilmu pengetahuan, maka kita harus rajin membaca. Kemudian, asal penciptaan manusia. Pada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan tentang asal mula kejadian manusia yang berasal dari segumpal darah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan manusia dengan perantara kalam, yaitu baca tulis. Selanjutnya, dapat membaca adalah kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW dapat membaca adalah dengan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan orang-orang yang meminta kepadanya. Nah, jika kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka jangan lupa sebelum kita belajar, yaitu baik membaca maupun menulis, kita harus berdoa terlebih dahulu. Kemudian, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menerangkan bahwa Dia Allah menjadikan kalam atau pena sebagai alat untuk menulis. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan segala sesuatu yang tidak diketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari manusia bermacam-macam ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Dengan ilmu tersebut menyebabkan manusia lebih mulia daripada binatang. Padahal manusia pada permulaan hidupnya tidak mengetahui apa-apa. Anak-anak, sebenarnya apa sih tugas utama seorang pelajar? Ya, benar sekali. Tugas utama seorang pelajar adalah belajar dengan rajin. Rajin belajar sangatlah penting bagi kita. Mengapa? Karena dengan rajin belajar pasti akan menjadi pandai, lancar membaca dan menulis, serta mendapat pengetahuan. Dan sebaliknya, anak yang malas belajar akan menjadi bodoh, tidak lancar membaca dan menulis, serta tidak mempunyai pengetahuan. Anak yang rajin belajar itu seperti apa ya? Ya, anak yang rajin belajar adalah anak yang belajarnya tanpa dipaksa. Belajar harus dilakukan dengan teratur, rutin, dan atas kesadaran sendiri. Itu artinya kita belajar tidak karena dipaksa oleh orang tua, guru, ataupun orang lain. Selanjutnya, selalu belajar ketika ada waktu luang. Belajar dapat kita lakukan dimanapun berada, baik itu di rumah, sekolah,
ataupun lingkungan sekitar kita. Jadi, kita harus dapat menggunakan atau memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk belajar. Aturlah waktumu dengan baik dan seimbang, kapan untuk belajar dan kapan untuk bermain. Tidak menunda-nunda waktu belajar. Anak yang rajin belajar, ia tidak hanya ketika ada ulangan atau ada PR saja. Akan tetapi, anak yang rajin belajar akan melakukannya setiap waktu. Belajar dengan sungguh-sungguh. Anak-anak, mengapa dalam belajar harus bersungguh-sungguh? Karena dengan bersungguh-sungguh kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan atau yang kita cita-citakan. Ada pepatah mengatakan, "Man jadda wajadda." Artinya, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Maksudnya adalah, jika kamu bersungguh-sungguh dalam belajar, maka kamu akan menjadi pintar dan mendapatkan apa yang diharapkan. Dengan demikian, kita harus berusaha, pantang menyerah, dan harus sabar dalam belajar. Nah, demikiannya anak-anak Ustadz video pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan setelah kita menyaksikan video pembelajaran tersebut, mudah-mudahan kita semakin rajin membaca, menulis, dan belajar. Ya, mudah-mudahan dapat kita amalkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, demikiannya anak Ustadz. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Dan hari ini hanya materi saja dan tidak ada tugas ya. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.